benar hidupnya dijamin oleh Tuhan. Orang benar hidupnya dijamin oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-18. Mazmur 37 ayat 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah ayat yang luar biasa yang boleh kita baca pagi hari ini. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka tetap selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ada kehidupan yang sangat-sangat di hadapan Tuhan itu betul-betul diperhatikan, tetapi ada kehidupan yang oleh Tuhan itu kalau boleh saya katakan dilihat tapi tidak diapa-apakan, ya. Nah, ini adalah satu hal yang sesungguhnya tidak boleh terjadi, karena setiap orang, setiap manusia itu adalah gambarnya Allah. Jadi ketika Allah melihat orang seseorang, maka dia melihat gambarnya. Tetapi masalahnya, ada gambar di dalam kehidupan orang itu gambarnya mati, dan ada gambarnya itu hidup. Ya, gambar yang hidup adalah gambar di mana orang itu hidupnya adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidupnya adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi orang yang gambarnya mati itu adalah kehidupan yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan atau tidak sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak contoh di dalam firman Tuhan mengenai kehidupan orang-orang yang benar, kehidupan orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang menjauhi kejahatan, dan orang itu adalah orang yang hidupnya selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi orang itu bersama-sama Tuhan bukan karena orang itu mengajak Tuhan, tetapi dia bersama-sama Tuhan karena kehidupannya berkenan kepada Tuhan. Sehingga secara otomatis Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, satu tulisan menuliskan bahwa Indonesia sedang dalam krisis. Istilahnya ada banyak tindakan preman. Ada kelompok-kelompok yang berbuat kejahatan dan itu membuat iklim industri yang ada di Indonesia tidak baik-baik saja. Sehingga ada ide untuk menghidupkan Petrus kembali. Petrus itu bukan Rasul Petrus ya, tetapi Petrus itu adalah penembak misterius untuk menekan angka kejahatan yang hari-hari ini begitu luar biasa. Mungkin dalam kehidupan kita yang ada di Tuban tidak terlalu terasa, tetapi kalau saudara sejenak ke Surabaya, mulai dari tempat parkir, lalu kemudian tempat-tempat yang lainnya, itu ada banyak kali mereka-mereka yang bertindak sewenang-wenang, seolah-olah ini negerinya sendiri, ini bangsanya sendiri. Dia menuntut orang untuk memberi sesuatu tetapi dengan paksaan. Artinya apa? Artinya kita dalam kondisi kehidupan yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini yang sesungguhnya Tuhan inginkan supaya dalam kehidupan kita orang percaya menunjukkan kualitasnya. Kualitas dalam arti kehidupannya yang benar, kehidupannya yang sesuai dengan firman Tuhan, kehidupannya yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu adalah orang percaya yang mempunyai kuasa.
Saudara bisa bayangkan ketika mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka kumpul menjadi satu, mereka bisa menyatakan kuasa Allah melalui kehidupan mereka dan bekerja dengan luar biasa. Karena justru kita melihat ada banyak orang, mereka sebagai orang percaya, mereka sebagai orang beriman, mereka sebagai orang bergereja, tetapi itu hanya adalah sebuah sebutan. Tetapi kenyataannya dalam hubungan personal, hubungan antar sesama umat Kristen, orang percaya, hubungan dengan keluarga, dan hubungan dengan orang di luar daripada orang Kristen, sungguh-sungguh perbuatannya sangat-sangat menakutkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan mengajar di dalam kehidupan kita bagaimana kehidupan kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, kehidupannya pasti dijamin oleh Tuhan. Namanya orang benar itu sejak dahulu itu mereka selalu di hadapan Tuhan itu selalu istimewa. Di hadapan Tuhan itu selalu menarik. Di hadapan Tuhan itu selalu kehidupannya itu menarik kuasa Tuhan untuk turun atas kehidupannya. Seperti yang pernah saya saksikan gunung yang ada di Jawa Tengah itu, Gunung Merapi. Itu kalau tidak salah letusan sekitar tahun 70 berapa itu, saya lupa baca bukunya. Itu Gunung Merapi pernah meletus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ ada kelompok kecil orang percaya tetapi usianya sudah lanjut. Dan ketika Gunung Merapi itu meletus dan terkenal mengeluarkan wedus gimbalnya atau laharnya, orang-orang mereka berusaha untuk melarikan diri, menjauhkan diri dari zona di mana lahar itu berada. Tetapi kelompok kecil ini, kalau tidak salah itu 7 atau 6 orang, mereka tidak sanggup lagi untuk lari. Sampai akhirnya mereka mempunyai keputusan untuk berada di gereja. Jadi ke-6 orang ini dia di sebuah gereja di desa begitu, lalu mereka sama-sama di dalam gereja itu mereka berdoa. Bapak Ibu Saudara, yang menarik, ketika lahar itu mulai dimuntahkan oleh Gunung Merapi, lahar itu memutar bangunan gereja di mana anak-anak Tuhan yang secara fisik mereka tidak kuat, Tuhan lindungi lahar itu mengelilingi tempat itu, dan orang-orang yang ada di gedung gereja itu mereka semuanya selamat. Nah, ini satu kehidupan yang betul-betul dijamin oleh Tuhan. Satu kehidupan yang betul-betul ada di dalam penyertaannya Tuhan. Ya. Nah, ini juga yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita, di mana di dalam kehidupan kita ketika kita disertai oleh Tuhan, kita ingat pengalaman daripada kehidupan Yakub. Ya, Yakub itu diakali oleh pamannya Laban itu luar biasa. Dia 7 tahun bekerja untuk mendapatkan Rakel, tetapi yang diberikan Lea. 7 tahun lagi Rakel baru diberikan. Lalu kemudian kambing domba juga diakali. Pertama yang birik-birik nanti punyanya Yakub, tetapi kemudian ditukar yang putih. Lalu kemudian dibalik lagi yang putih menjadi miliknya Yakub, yang birik-birik menjadi miliknya Laban. Selalu diakali. Kalau saya hitung itu berapa puluh tahun itu hidupnya Yakub itu diakalin terus oleh Laban. Lepas daripada itu tabur tuai dari apa yang pernah dilakukan oleh Yakub terhadap Esau. Tetapi kita boleh melihat satu kenyataan, ketika orang-orang yang tidak di dalam kebenaran, orang-orang yang tidak di dalam kasih-Nya Tuhan, mereka mencoba mengganggu orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, mencoba mengganggu orang-orang yang hidupnya ada di dalam penyertaannya Tuhan, mereka tidak akan berhasil. Ya, kita boleh melihat bagaimana mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan selalu tunjukkan jalannya, Tuhan selalu tunjukkan caranya, Tuhan selalu tunjukkan kemenangannya menyertai atas kehidupan mereka.
Sebuah hal yang menarik adalah ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Nah, ini menarik karena Daud itu, kalau orang Israel itu orangnya, apalagi Daud dikatakan masih remaja. Jadi kalau boleh saya bilang Daud itu pendek. Sementara Goliat itu orangnya tinggi, sudah tinggi, perawaannya besar lagi. Jadi kalau boleh dikatakan Daud itu sedang menghadapi raksasa. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang luar biasa, Daud tidak takut. Justru ketika Goliat menantang orang-orang Israel, justru Daud mengatakan, siapakah itu bangsa yang tidak bersunat? Atau siapakah bangsa yang tidak percaya Allah itu? Bicaranya ngawur. Lalu kemudian Daud dimarah dan Daud katakan, aku akan berperang melawan Goliat. Bapak Ibu Saudara, ini yang luar biasa. Dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, situasi dan kondisi yang berubah dengan zaman tidak membuatnya menjadi takut, tidak membuatnya menjadi lemas, tidak membuatnya menjadi gentar, tetapi justru membuatnya berani. Tetapi mengapa ada orang percaya yang tidak berani? Karena di dalam kehidupannya ada sesuatu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, ini harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Karena kalau kehidupan kita sungguh-sungguh mau dijamin oleh hidupnya, maka biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, berikutnya kita mau melihat satu ayat di dalam Matius 10 ayat yang ke-16 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2 ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mau di dalam kehidupan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau saudara bisa bayangkan serupa dengan dunia, itu dengan kata lain kehidupan kita mempunyai gambar, mempunyai watak, mempunyai karakter seperti yang ada dalam dunia ini. Kalau kita mau mengingat orang-orang Roma pada masa itu adalah orang-orang, kalau boleh saya katakan, itu orang yang kebablasan. Dalam arti mereka mempunyai perbuatan itu sungguh-sungguh sangat-sangat memalukan, sangat-sangat menjijikkan, sangat-sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu keberadaan orang-orang Romawi pada masa itu. Jadi kalau saudara melihat gambar-gambar telanjang yang seringkali kita lihat, yang merupakan ilham daripada zaman-zaman Romawi, itu rupanya sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi hal yang lumrah, karena bagi mereka hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat menentang, Tuhan sangat menginginkan supaya kita tidak menjadi seperti itu. Dunia akhir-akhir ini dia datang dengan segala macam rupa untuk menarik ada banyak orang percaya. Ini harus kita sadari. Dalam apapun juga supaya kita hati-hati, ya, supaya kita tidak terperdaya oleh keadaan-keadaan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang dulu dianggap sebagai tabu tetapi sekarang dianggap biasa. Yang dulu dianggap tidak baik sekarang dianggap biasa. Dan itu adalah satu hal yang sangat-sangat Tuhan tidak berkenan. Biarlah ketika Tuhan taruh kita di tengah-tengah bangsa Indonesia, iman hidup kita sebagai orang percaya tetap kita jaga. Supaya apa? Supaya Indonesia tetap dilindungi oleh Tuhan, supaya Indonesia tetap diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau orang percaya sudah terkontaminasi dengan keadaan yang ada saat ini, maka kita boleh tahu Tuhan sudah tidak bisa memilih lagi antara mereka yang benar dan tidak benar. Mereka di hadapan Tuhan sama-sama ada di dalam kondisi yang memprihatinkan.
Dan itu artinya kita membiarkan kehidupan bangsa kita ada di dalam amarahnya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi orang yang benar. Yang pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Ya, langkah-langkah hidup kita sebagai orang benar itu diperhatikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya tiap langkah itu setiap kaki kita terangkat dan terangkat itu step by step. Kita tidak jalannya tidak lompat seperti kanguru ya, tetapi selangkah demi selangkah. Itu Tuhan perhatikan. Dan kalau Tuhan memperhatikan selangkah demi selangkah, seperti pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang namanya pelita itu sinarnya tidak besar, tetapi terangnya itu kecil. Jadi selangkah demi selangkah kita berjalan, selangkah demi langkah kita melangkah, dan di sana Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak di dalam kehidupan kita Tuhan anugerahi dengan pekerjaan, Tuhan anugerahi dengan kepandaian, Tuhan anugerahi dengan banyak hal. Satu hal yang perlu kita sadari bersama-sama, bahwa yang membuat sampai dengan hari ini saudara sampai berhasil seperti itu oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara bisa ingat beberapa langkah yang lalu, beberapa tahun yang lalu mungkin langkah saudara tidak seperti sekarang. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati sampai langkah yang sudah sejauh seperti sekarang ini Tuhan memberkati. Dan itu biarlah terus menjadi kehidupan kita untuk disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau melihat ini ya, orang-orang yang membakar batu bata, mereka tidak bisa, tetapi mereka cetak satu-satu lalu kemudian mereka atur sedemikian rupa. Nah, kehidupan kita juga demikian. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita berjalan setahap dengan Tuhan, maka di sana kita boleh melihat Tuhan berkarya luar biasa, Tuhan memberkati luar biasa, dan itu yang membuat di dalam kehidupan kita sampai hari ini boleh berhasil, hidup kita sampai hari ini diberkati oleh Tuhan. Kemudian andalkan Tuhan dalam segala hal dan berharaplah kepadanya. Mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya adalah satu hal yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Adakah kita ketika kita menyelesaikan pekerjaan kita berdoa kepada Tuhan? Adakah kita memulai pekerjaan kita berdoa kepada Tuhan? Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan untuk memulai, artinya Bapak Ibu Saudara mengajak Tuhan untuk ada bersama-sama di dalam pengelolaan apa yang sudah Tuhan berikan. Seperti yang pernah saya saksikan, seperti seorang penjual tempe ya. Kalau tidak salah itu jemaatnya almarhum Bapak Samuel Sugianto di Popelem itu kalau tidak salah. Nah, ibu ini dia biasanya jual tempenya bagus. Tetapi tempe itu ternyata istilahnya apa? Tempe busuk ya, tempenya bau. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ibu ini mengetahui adonan tempenya itu tidak jadi tempe yang bagus, tetapi menjadi tempe busuk, tempe yang bau istilahnya, ibu ini tetap pergi ke pasar. Dan dia percaya dan dia berdoa bahwa Tuhan pasti akan memberkati bagaimana keadaannya. Ketika dia mulai membuka dan pasar itu mulai dibuka dan ramai banyak pengunjung, tidak ada orang yang membeli tempe ibu ini karena tempenya ini tempe busuk ya, bukan tempe yang bagus. Lalu kemudian menjelang siang, sampai kalau tidak salah itu kira-kira hampir jam 2 ya, pasarnya itu sudah mau ditutup. Tiba-tiba ada orang dari Jakarta, dia berada di depan pasar itu, dia mencari tempe busuk.
Dia tidak mencari tempe yang baik, tetapi dia mencari tempe bus ya istilahnya, atau tempe busuk. Lalu kemudian dia memborong semua tempe yang dipunyai oleh ibu ini, dan akhirnya ibu ini pulang dengan dagangan yang habis. Secara akal manusiawi itu bagaimana mungkin bisa, ya? Tidak wajar. Bukan tempe yang baik yang dia cari, tetapi justru tempe yang tidak baik yang ibu ini punya itu yang dicari dan dibeli semua. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan ada menyertai di dalam kehidupan kita, jangan takut, ya. Jangan takut, percaya. Ketika saudara benar di hadapan Tuhan, ketika saudara beriman sungguh di hadapan Tuhan, tangan Tuhan itu akan selalu terulur menolong. Nggak tahu bagaimana caranya Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita, ya. Ada beberapa hal yang selanjutnya seperti yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsal 23:18. Yang pertama, bagi orang benar itu masa depan itu sungguh ada. Ketika kita berbicara mengenai masa depan, itu adalah sesuatu yang bisa 1 tahun di depan, 2 tahun di depan, atau 10 tahun di depan, dan itu sangat tergantung dengan keberadaan kita. Masa depan itu jauh ketika di dalam kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi masa depan itu dekat ketika kita sungguh-sungguh ada bersama-sama dengan Tuhan. Artinya masa depan itu sesuatu yang seperti kalau bangsa Israel itu tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu 40 hari bangsa Israel di padang gurun dan mereka masuk ke tanah perjanjian, tetapi justru mereka harus kembali lagi di padang gurun selama 40 tahun. Nah, ini satu hal yang ironis sebenarnya. Kita terima janji Tuhan tetapi tidak terima berkatnya Tuhan. Kita mau sebagai orang percaya kita terima janjinya Tuhan dan kita terima berkatnya Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, masa depan itu adalah sesuatu hal yang dirindukan di dalam setiap kehidupan orang. Bangsa Israel, mereka merindu kepada tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Kita ingat ratusan tahun sebelumnya ketika Yusuf menjadi raja di Mesir, Yusuf meminta kepada Yakub dan keluarganya untuk mereka tinggal di Goshen di Mesir. Dan itu membuat tanah perjanjian ditinggalkan. Sampai akhirnya ketika bangsa Israel bebas 430 tahun kemudian mereka kembali lagi kepada tanah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kita. Kita berhasil dan kita masuk ke tanah perjanjian, tanah yang sungguh-sungguh boleh memberkati dalam kehidupan kita, mengangkat di dalam kehidupan kita, tidak hanya di dunia, tetapi sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga. Lalu kemudian, dan harapanmu itu tidak akan hilang. Artinya harapan untuk masa depan itu tidak akan hilang, ya. Kadang orang itu mengenai masa depannya itu kadang hanya bayang-bayang saja. Seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf. Yusuf ini keterlaluan, tiap hari dia mimpi. Apa bisa kita akan seperti itu? Tetapi saudara-saudara Yusuf lupa. Sampai akhirnya ketika mereka membeli makanan kepada Yusuf dan mereka ingat bahwa Yusuf sudah menjadi raja berada di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang Tuhan tanam di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan tanam di dalam hati saya mengenai masa depan saya itu berbeda dengan apa yang Tuhan tanam di dalam hati saudara dan masa depan saudara. Yang Tuhan tanam di dalam hati saya mengenai masa depan saya adalah gereja di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa yang diselamatkan,
Dan bagi Bapak Ibu Saudara, usahanya diberkati oleh Tuhan, mempunyai usaha yang lebih besar lagi, mempunyai pekerjaan yang diberkati, mempunyai banyak hal yang sungguh-sungguh merupakan masa depan di dalam kehidupannya. Ini adalah satu hal yang menjadi keinginan di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah keinginan itu jangan hanya menjadi sebuah keinginan kosong, tetapi kita mau keinginan itu menjadi sebuah kenyataan. Kita boleh berada di satu masa depan yang luar biasa, satu masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah itu Pak Timotius Arifin, dia mempunyai beberapa jemaat. Waktu itu jemaatnya itu mempunyai ide untuk boleh membangun sebuah kawasan di kota Bali. Saya sendiri juga belum pernah tahu tempatnya, tetapi saya baca bukunya, di mana tempat itu adalah dikhususkan untuk orang-orang Kristen. Jadi satu komplek begitu, semuanya orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah harapan, ya. Dan setiap kehidupan kita rindu untuk harapan itu. Dan kehidupan kita sedang melangkah saat ini ke sana. Janganlah kaki kita digandoli dengan segala macam yang Tuhan tidak berkenan. Artinya membuat beban berat dalam hidup kita. Janganlah kita berjalan dengan banyak hal yang membuat berat di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mencapai tanah perjanjian itu. Biarlah harapan di dalam kehidupan kita itu tidak akan hilang, terus menjadi harapan. Kemudian apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ingatlah, ketika kita berjalan, ketika kita melangkah, tidak akan pernah sampai jatuh dan tergeletak. Tangan Tuhan akan menopang di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berjalan dan ketika kita jatuh, ingat baik-baik, panggil nama Tuhan. Jangan panggil Bank BCA, jangan panggil Bank Penin, jangan panggil Bank BRI, atau panggil yang lainnya. Panggil nama Tuhan, ya. Dan Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan buka jalan melepaskan di dalam kehidupan saudara. Biarlah apa yang boleh kita terima pagi hari ini, bahwa orang percaya hidupnya dijamin oleh Tuhan, itu sungguh-sungguh iya dan amin. Setiap kehidupan kita merindu kesehatan kita dijamin oleh Tuhan, masa depan kita dijamin oleh Tuhan, usaha kita dijamin oleh Tuhan, anak cucu kita semuanya juga dijamin oleh Tuhan. Saya percaya orang benar pasti akan mewarisi negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.